Pemirsa, setelah semua peserta selesai memasak, para dewan juri keliling satu persatu menghampiri meja peserta untuk mencicipi masakan yang sudah disiapkan dan diberi nilai mulai dari penampilan, kreasi, cita rasa, kebersihan, hingga keunikan masakan yang disajikan. Diharapkan bisa untuk mendorong para petani untuk lebih berkreasi lagi yang lebih menarik. Dengan olahan coklat original asli yang dipanen dari petani ini, hasilnya juga lebih memuaskan dan memiliki cita rasa tersendiri. Terlebih lagi, coklat dengan hasil kualitas yang bagus dan masakannya tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga memiliki rasa yang murni. Kalau saya mengusung tema Aku Bangga Bertanam Kakao. Maksudnya ini begini, jadi masyarakat itu kalau misalnya bangga bertanam kakao, secara otomatis petani akan merawat, memelihara kakaonya secara baik sehingga akan menghasilkan buah kakao yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Itu Mas dari tema kami. Temanya yang jelas olahan coklat. Jadi olahan coklat itu lebih mengutamakan original dari kakao yang ada dari petani, sehingga kita akan menciptakan menu baru yang bisa disukai oleh masyarakat. Dan coklatnya yang bisa kita gunakan adalah coklat yang tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga memang murni coklat asli dari Kabupaten Trenggalek. Menunya ini meliputi dari bahan makanan pokok, juga pokoknya kita kentangnya. Jadi kita tidak menggunakan nasi, tapi menggunakan berbahan kentang yang diolah dengan makanan coklat, dimakan. Ini sensasinya nanti tetap coklat, kita dessertnya nanti juga coklat, yaitu pudingnya ini. Nanti minuman juga menggunakan minuman coklat. Jadi kita ingin dari mulai makanan pokok sampai dessert sampai minum itu coklat tidak menimbulkan enek gitu, sehingga kita menciptakan menu seperti ini. Melihat perkembangan kakao di Kabupaten Blitar sendiri cukup bagus, terlebih lagi banyak terjual di pasar regional maupun nasional ini, dinas setempat juga turut mensupport penuh agar para petani mampu untuk meningkatkan budidayanya agar bisa menghasilkan kakao yang berkualitas tinggi. Sehingga jika kakao memiliki kualitas yang tinggi dan bagus, harga jual pun tinggi, meskipun berupa biji kakao ataupun aneka olahan yang berbahan dasar kakao atau coklat asli, hasil panen dari Kabupaten Blitar. Perkembangan sebenarnya untuk 3 tahun terakhir untuk kakao di Kabupaten Blitar ini cukup bagus ya. Ini kami istilahnya salah satu indikatornya banyak permintaan bibit kakao yang masuk ke kami lewat proposal. Nah ini menunjukkan bahwa kakao di Kabupaten Blitar sudah mulai bangkit kembali, karena dulu menjadi salah satu dalam hal ini lumbung kakao di Kabupaten di Jawa Timur, salah satunya sebenarnya ada di Blitar. Kan ada dari beberapa daerah itu yang sudah melakukan suatu kegiatan untuk teknologi di dalam budidaya ini bisa mempercepat waktu panen dan juga di dalam perbaikan untuk tanaman-tanaman yang sudah kurang produktif itu dengan cara sambung samping, dengan sambung pucuk dan sebagainya, itu ternyata sangat membantu. Dan inilah yang perlu kita dorong ke depan, karena kalau kita lihat tanaman-tanaman kakao yang ada di sekitar kita itu kebanyakan masyarakat itu kurang peduli, tidak melakukan suatu budidaya atau pemeliharaan dengan baik. Dan harapan kami dengan adanya ini yang didampingi oleh Puslit Kakao Kopi yang ada di Jember ini, nanti betul-betul masyarakat ini nanti akan termotivasi dan akan didapatkan suatu teknologi yang sangat membantu untuk pengembangan kakao ke depannya. Pemirsa, para dewan juri yang mencicipi satu persatu hasil masakan peserta ini juga sedikit dijelaskan oleh peserta, nama masakan hingga prosesnya. Kakao sendiri sangat memiliki nilai jual yang cukup menjanjikan apabila para petani bisa membudidayakan sesuai dengan prosedurnya. Dengan adanya kegiatan seperti ini, para petani juga diharapkan bisa mengembangkan ilmu yang sudah diberikan, sehingga bisa untuk meningkatkan perekonomian para petani kakao di Kabupaten Blitar. Jadi gini, sebenarnya kakao itu sangat menjanjikan untuk nilai ekonomi. Cuman selama ini
jujur apabila kita melaksanakan budidaya yang secara benar sesuai dengan GAP, Good Agriculture Practice, insya Allah selama ini yang diangan-angankan dan dicita-citakan oleh petani akan tercapai. Karena apa? Sebenarnya untuk mencari kakao dengan minimal 1 ton per tahun per hektar itu sebenarnya nggak susah. Dengan cara budidaya yang baik dan benar, kemudian pemupukan dan lain sebagainya secara benar, pemangkasan yang benar. Insya Allah itu akan terlaksana. Beberapa aneka olahan berbahan dasar coklat mulai dari makanan hingga minuman ini nantinya juga akan dikembangkan di pasar masyarakat sekitar. Agar para ibu-ibu dan pemuda sekitar bisa membuka lapangan pekerjaan dan memiliki ide yang menarik untuk menjual produk asli Kabupaten Blitar. Karena coklat merupakan komoditas perkebunan yang tinggi sekali. Dari kegiatan ini masyarakat juga bisa mengembangkan dan berkreasi olahan berbahan dasar coklat untuk bisa mengenalkan Desa Kemloko menjadi penghasil coklat terbaik. Wah, sangat bagus sekali Mas, karena terus terang dengan acara seperti ini yang pertama akan membangkitkan semangat perkakaoan khususnya di Kabupaten Blitar dan pada umumnya di Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua, ini merupakan ajang promosi bagi petani-petani coklat agar coklatnya itu nanti bisa laku. Karena apa? Karena terus terang coklat itu adalah merupakan komoditas perkebunan yang merupakan komoditas yang mempunyai nilai yang tinggi sekali. Sangat menarik ya, karena memberi kesempatan untuk kita untuk berkreasi dalam hal coklat, makanan coklat, terutama coklat yang industri kecil pun bisa melakukan seperti itu, tidak hanya sekedar pabrikan. Jadi bisa diolah di dalam industri rumah tangga seperti itu. 8, 9, 0. Kalau kami dari Kabupaten Trenggalek, rumah coklatnya Trenggalek, ya harapannya nanti untuk berikutnya bisa dipraktekkan untuk kehidupan sehari-hari, bisa disukai oleh masyarakat. Seperti itu bisa meningkatkan pendapatan petani, terutama seperti itu. Pemirsa, kegiatan di hari kedua ini juga dilaksanakan pengundian kupon untuk semua peserta dan warga masyarakat yang hadir di acara Festival Blitar Kakao 2019 ini. Selain itu juga sekaligus diumumkan pemenang lomba memasak berbahan dasar coklat yang diikuti oleh ibu-ibu dan pemuda warga Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar ini. Semua warga dan peserta terlihat antusias sekali. Peserta yang didominasi pemuda milenial ini diharapkan yang sebelumnya pertanian dipandang sebelah mata. Dengan adanya kegiatan ini akan bisa merubah mindset generasi muda dan bisa mengembangkan potensinya. Bahwa ternyata dari kegiatan ini yang dikedepankan adalah masyarakat milenial, Pak. Jadi pemuda-pemuda kita. Harapan kita ke depannya, kalau akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu bahwa pertanian itu dipandang sebelah mata ya. Bahkan kalau anak muda itu kalau kerja nek petani, sebagai petani itu ibaratnya itu adalah suatu kerjaan yang kurang gengsi. Banyak yang kerja ke luar daerah. Harapan kami dengan adanya berkembangnya kakao di sini ini nanti, baik di kami yang ada di Blitar, di Trenggalek, Pacitan, Malang, juga di Bondowoso, ini nanti akan merubah mindset masyarakat kita, khususnya generasi muda, itu nanti bisa menggeluti kakao ini dan dia bisa mengembangkan potensi yang di daerah masing-masing untuk kakao ini, sehingga mereka tidak harus keluar daerah, ke kota untuk mengadu nasib harus adu di daerahnya sendiri-sendiri. Saya yakin dengan kreativitas seperti ini nanti akan timbul suatu teknologi yang maju, sehingga nantinya betul-betul kakao bisa berkembang di Indonesia ini, bahkan nantinya betul-betul merajai kakao yang ada di dunia. Saya berharap sekali ini.
tanpa ada kekompakan kami antara pemerintah, antara pelaku usaha, masyarakat, kelompok, saya yakin tidak akan bisa terwujud. Tapi kalau kita kompak, bisa. Itu katanya Pak Bupati, kalau kita kompak, bisa. Kita kompak, bisa. Kegiatan ini tidak hanya diramaikan oleh ibu-ibu dan pemuda saja, tetapi banyak anak kecil juga turut meramaikan kegiatan cooking class dan lomba memasak berbahan dasar kakao ini. Pada acara pengundian hadiah ini, satu persatu hadiah mulai dari door prize, ada sepeda gunung, kompor gas, hingga mesin cuci juga diberikan langsung kepada masyarakat sekitar yang turut menghadiri acara ini. Lomba seperti ini diharapkan khususnya para penggiat kakao bisa terinspirasi bahwa kakao tidak hanya bisa dibudidayakan saja, tetapi juga bisa diolah menjadi aneka kreasi masakan yang unik, menarik, dan tentunya lezat. Lomba ini memang kami harapkan terutama untuk teman-teman penggiat kakao ini menjadi salah satu yaitu inspirasi bahwa ternyata untuk bahan baku kakao ini banyak diolah dari berbagai macam olahan sehingga teman-teman petani ini akan semakin soalnya berarti kebutuhan kakao ini masih cukup banyak. Ini kami akan selalu dari dinas siap memfasilitasi kebutuhan dari para petani terkait dengan budidaya kakao. Pemirsa, di akhir kegiatan sekaligus untuk mengakhiri acara yang 2 hari ini dilaksanakan, juga diumumkan sekaligus diserahkan hadiah kepada pemenang lomba memasak berbahan dasar kakao, yaitu pemenang lomba kakao task force dan fasilitator competition. Juara pertama diraih oleh Kabupaten Trenggalek, juara kedua Kabupaten Blitar, dan juara ketiga Kabupaten Pacitan. Untuk lomba kakao product competition, juara 1 diraih oleh SMKN 1 Nglego, juara kedua Rumah Coklat Trenggalek, dan juara ketiga BKK Desa Krenceng Kecamatan Nglego. Tema dari lomba ini juga sangat simpel dan bisa dikreasikan atau dikombinasikan dengan bahan-bahan yang ada. Itu temanya sebenarnya simple, itu diambil dari inspirasinya itu kayak anak kos yang gimana ya, kita sebagai generasi muda itu harus kreatif gitu, nggak usah bahan-bahan itu kita cari yang sulit-sulit, nggak perlu. Jadi kita perlu bahan-bahan di sekitar kita buat dan kita kombinasi. Sebenarnya kalau di coklat itu sendiri kita harus sering belajar dan tingkat kesulitannya itu sebenarnya bukan berarti tidak bisa diantisipasi, tapi sebenarnya tergantung kita mau membuat produk-produk turunan yang lain dengan kreatif dan perkembangan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Kita harus selalu mengadakan semacam pendidikan dan pelatihan untuk pengolahan. Pemirsa, penyerahan hadiah lomba dan foto bersama ini mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan Blitar Kakao Festival 2019 yang diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Blitar yang ke-695 tepat di tahun 2019 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mensukseskan acara Blitar Festival Kakao 2019 yang bertempat di Desa Kemloko, Kecamatan Nglego, Kabupaten Blitar. Nah, berbicara tentang Kemloko tentu tidak asing lagi dengan budidaya ikan koinya. Dalam Festival Kakao 2019 ini, kami menggali potensi yang ada di Kemloko, yaitu budidaya tanaman kakao. Nah, selain
bahwa di Desa Kemloko ini juga mempunyai seni budaya khas, yaitu seni reog Bulkio. Harapannya? Nah, untuk harapannya ke depan, semoga acara ini bisa dilaksanakan kembali guna meningkatkan potensi yang ada di Desa Wisata Kemloko, khususnya di budidaya kakao, supaya lebih dikenal oleh masyarakat luas. Pemirsa, demikian tadi merupakan acara Blitar Cocoa Festival tahun 2019. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat para petani kakao di Kabupaten Blitar untuk menghasilkan produk berbahan dasar coklat, sehingga dapat memajukan perekonomian para petani itu sendiri. Saya Afi Sandika, terima kasih dan salam CTV.